Setan sedih ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada malam yang sunyi di kota Mekah, sebuah peristiwa agung terjadi. Peristiwa yang kelak mengubah wajah dunia. Malam itu, tepat saat fajar hampir menyingsing, lahirlah seorang bayi yang membawa cahaya untuk seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana saja kalian mendengarkan kisah ini. Dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel Mang Jalu Official. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga rezekinya mengalir deras, segala urusan dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setan sedih ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada malam yang sunyi di kota Mekah, sebuah peristiwa agung terjadi. Peristiwa yang kelak mengubah wajah dunia. Malam itu, tepat saat fajar hampir menyingsing, lahirlah seorang bayi yang membawa cahaya untuk seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semua makhluk menyambut kelahiran ini dengan kegembiraan. Ketika cahaya turun ke bumi, kelahiran Nabi Muhammad SAW disertai tanda-tanda kebesaran. Riwayat menceritakan bahwa saat beliau lahir, cahaya memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Udara seakan menjadi lebih sejuk, dan dunia merasakan perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia gembira, para malaikat bersujud memuji Allah, tetapi ada satu makhluk yang justru menggigil ketakutan. Iblis terjatuh dan menangis. Diriwayatkan dalam sebagian hikayat ulama salaf bahwa malam itu iblis terkejut seperti terkena petir. Ia tersungkur ke tanah dan menjerit, "Telah lahir seorang nabi yang akan menghancurkan semua berhala dan mematahkan punggungku." Sejak dahulu, iblis membisikkan kesesatan kepada manusia. Namun kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kabar buruk baginya, karena kelak Nabi Muhammad akan membawa risalah terakhir yang menutup pintu-pintu kesesatan dan menyinari dunia dengan Islam. Setan gelisah, para jin berlarian takut. Para setan dan jin yang biasa berkeliaran di langit terkejut ketika mendapati langit dijaga ketat oleh malaikat. Mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Mereka berkata, ada sesuatu yang besar terjadi di bumi. Malam itu, mereka berlarian kebingungan. Sementara iblis dengan penuh kegelisahan memerintahkan pasukannya menyelidiki apa yang terjadi. Kabar besar, Nabi akhir zaman telah lahir. Ketika mereka mengetahui bahwa seorang bayi bernama Muhammad bin Abdullah telah lahir, iblis pun semakin putus asa. Ia tahu bahwa bayi itu kelak akan menjadi pemimpin para nabi, penutup para rasul, dan penghancur segala bentuk kebatilan. Risalah Nabi Muhammad adalah cahaya yang membuat tipu daya setan menjadi lemah. Kelahiran Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Bahkan cahaya beliau membuat para setan terhina. Setan merasa sedih karena kebenaran telah datang dan kebatilan pasti runtuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ajaran Rasulullah membuat setan tidak suka karena ia menyelamatkan manusia dari gelap menuju terang. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya momen penting bagi manusia, tetapi juga guncangan besar bagi alam gaib. Ia datang membawa cahaya yang memadamkan ketika kabar kelahiran Rasul menyebar ke seluruh alam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya peristiwa bagi manusia, tetapi bagi seluruh alam semesta.
Di daratan, di langit, di bawah laut, bahkan hingga ke alam jin, semuanya merasakan perubahan besar itu. Namun, tidak ada yang lebih terpukul dibanding iblis dan bala tentaranya. Kabar besar yang mengguncang dunia jin. Pagi hari setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, pasukan jin yang semalam gagal mendekati Mekah kembali berkumpul. Di antara mereka ada jin-jin yang biasa mendengarkan percakapan malaikat di langit. Namun kini, pintu-pintu langit telah tertutup. Salah satu jin berkata dengan suara ketakutan, "Kami tidak bisa naik lagi, dilempar bintang-bintang api setiap mencoba mendekat." Ini adalah tanda besar yang telah disebut ribuan tahun lalu dalam kitab-kitab para nabi. Ketika langit dijaga malaikat, itulah tanda lahirnya Nabi akhir zaman. Iblis menangis ketika mendengar nama Muhammad. Iblis duduk di singgasananya yang gelap, dikelilingi para pemimpin syaitan. Wajahnya muram, matanya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Kemudian salah satu jin yang berhasil mendekati Mekah dari kejauhan berkata, "Kami mendengar para malaikat menyebut seorang bayi." Cahaya yang mulai mengalahkan gelap. Sementara itu, di rumah Aminah binti Wahab, bayi Muhammad SAW tidur dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa dunia jin sedang gempar dan iblis sedang putus asa. Kehadirannya membawa harapan baru bagi manusia dan kekalahan besar bagi setan. Nama Rasulullah sendiri sudah membuat setan takut. Kelahiran beliau membawa perubahan besar baik fisik maupun spiritual. Setan melemah ketika cahaya kebenaran muncul. Setiap kebaikan yang dilakukan umat Nabi membuat setan semakin sedih. Ketika setan mencoba menggagalkan cahaya kenabian. Setelah kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebar hingga ke alam jin dan setan, iblis semakin gelisah. Ia sadar bahwa kelahiran ini bukan kejadian biasa. Ini adalah awal kehancuran kekuasaan kegelapan di bumi. Namun bukannya menyerah, iblis mulai memikirkan cara untuk menghentikan cahaya itu sejak dini. Rapat rahasia di alam kegelapan. Di sebuah lembah gelap yang tidak terjangkau penglihatan manusia, sekelompok setan berkumpul. Mereka berdiri melingkar di sekitar iblis yang tampak murka. Iblis berkata, "Jika bayi itu tumbuh, maka jalan-jalan kesesatan kita akan tertutup selamanya. Kita harus temukan cara untuk memadamkan cahaya itu." Para setan terdiam. Mereka tahu itu mustahil, tetapi tidak berani membantah. Misi pertama, menghalangi perjalanan hidup Rasul. Iblis mengutus 3 pemimpin setan untuk menyelidiki setiap langkah kehidupan bayi Muhammad SAW. 1. Setan penyesat agar menghalangi hati-hati manusia di sekitar beliau. 2. Setan pembisik agar mengganggu orang-orang yang kelak mengasuhnya. 3. Setan penggoda untuk menimbulkan fitnah di kota Mekah. Namun para malaikat yang ditugaskan menjaga Nabi menghalau tiap langkah mereka. Salah satu pemimpin setan kembali dengan tubuh penuh luka cahaya, mengaduh, Ketika cahaya kenabian mengalahkan rencana jahat setan, waktu terus berlalu. Bayi Muhammad SAW tumbuh semakin sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Namun bagi iblis, setiap detik pertumbuhan beliau adalah detik menuju kehancuran kekuasaan kegelapan. Iblis tidak bisa berdiam diri. Strategi baru, menyimpangkan hati manusia di sekitar Nabi. Karena tidak bisa mendekati Nabi langsung, iblis memerintahkan pasukannya, jika kita tidak bisa menyentuhnya, maka kita harus mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka setan pun mulai membisikkan rasa iri, kekhawatiran, kegelisahan, fitnah. Namun setiap orang yang dekat dengan Nabi justru merasakan ketenangan luar biasa dalam hati mereka. Seakan hati mereka dilapisi cahaya yang tidak tembus oleh suara setan. Salah satu setan melapor dengan gemetar, "Kami gagal." Hati mereka seperti terkunci dari bisikan kami. Iblis semakin marah. Keajaiban dari langit mengguncang dunia gelap. Pada suatu malam,
terjadi peristiwa yang membuat para malaikat bertasbih dan setan berlari ketakutan. Riwayat hikayat menyebutkan bahwa saat Nabi masih kecil, 2 malaikat datang dan membelah dada beliau, mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti noda hitam, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Cahaya memancar keluar dari tubuh Rasul kecil itu. Jin-jin dari kejauhan melihat kilat cahaya tersebut dan berkata, "Apa itu? Cahaya yang menembus langit?" Bagi mereka, cahaya itu adalah tanda bahwa hati Rasul telah disucikan dari segala bisikan setan. Iblis memukulkan tangannya ke tanah. Mengapa semua jalan menuju dirinya tertutup? Setan kehilangan harapan menguasai Mekah. Sejak hari itu, Mekah berubah. Hawa kota terasa lebih tenang. Ganggang sempit terasa lebih aman. Orang-orang merasakan kesadaran baru dalam hati mereka. Fitnah, kedzaliman, dan kegelapan terasa semakin sulit menyebar. Para setan melapor kepada iblis, "Kerajaan kegelapan kita di Mekah mulai runtuh. Bisikan-bisikan kita tidak lagi mudah masuk ke hati manusia." Iblis mendesis, semua ini karena satu bayi itu. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Sementara setan sibuk dengan rasa takut dan marah, Rasul kecil itu tumbuh tanpa mengetahui bahwa alam jin dan setan sedang gemetar. Beliau bermain, tersenyum, dan membesar dengan akhlak terbaik. Ketika beliau berjalan, ada keteduhan. Ketika beliau tersenyum, ada rahmat. Saat beliau hadir, kegelapan mundur. Itulah sebabnya setan merasa hatinya hancur, karena ia tahu cahaya yang baru lahir itu akan menjadi cahaya yang menyinari dunia hingga akhir zaman. Allah menyucikan Nabi Muhammad sejak kecil sebagai bukti kemuliaan beliau. Setan tidak bisa menyentuh Nabi, tidak bisa menggoda beliau, dan Saat setan menyadari bahwa Muhammad akan menjadi Rasul terbesar. Tahun-tahun berlalu, Nabi Muhammad SAW kini tumbuh menjadi pemuda yang dikenal seluruh Mekah sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Nama beliau harum di seluruh Jazirah Arabia, dan setiap ketulusan beliau, setiap kebaikannya, setiap kejujurannya menjadi pukulan keras bagi iblis dan para setan. Mereka sadar sesuatu yang besar sedang mendekat. Pertemuan gelap. Setan mulai ketakutan menjelang kenabian. Di alam kegelapan, iblis kembali mengumpulkan para pemimpin setan. Wajah mereka cemas, tubuh mereka seperti terbakar oleh kegelisahan. Seorang setan senior berkata, "Kami telah mengawasinya bertahun-tahun. Tidak ada satupun pintu bisikan yang bisa kami masuki." Setan lainnya menambahkan, "Jika ia benar-benar menjadi nabi, maka habislah kerajaan kita di bumi." Iblis terdiam lama. Ia mengingat tanda-tanda yang disebut para nabi sebelum Muhammad. Bani Ismail akan melahirkan nabi terakhir. Namanya Muhammad, ia akan membawa kitab penutup, dan ajarannya akan menyebar ke seluruh dunia. Iblis akhirnya berkata, "Aku tahu, saat itu hampir tiba." Iblis mengingat 3 kejadian yang membuatnya putus asa. Kebersihan akhlak Nabi yang mustahil digoyahkan. Walau hidup di tengah masyarakat jahiliyah penuh dosa, Nabi tidak pernah menyembah berhala, minum khamar, berzina, mengikuti pesta jahiliyah. Setan berteriak, bagaimana mungkin seorang pemuda selurus itu hidup di tengah masyarakat rusak? Hati yang selalu dilindungi cahaya. Setiap bisikan jahat yang setan arahkan kepada beliau seperti membentur dinding cahaya dan kembali memukul mereka sendiri. Mekah semakin damai karena keberadaan Nabi. Karena akhlaknya, banyak kejahatan di Mekah mereda. Orang-orang mencontoh sikap damai Nabi. Bagi setan, ini tanda kekuatan yang semakin berbahaya bagi mereka. Peristiwa Hira, malam yang mengguncang alam setan. Di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai sering menyendiri ke Gua Hira, merenungi kehidupan, mencari kedamaian, menjauh dari kerusakan masyarakat. Para setan yang melihat ini panik. Mereka berkata, "Dia sedang mempersiapkan sesuatu, kita tidak bisa membaca pikirannya, hatinya seperti terkunci untuk kami." Setiap malam beliau bermunajat dalam gelap, dan setiap malam itu pula alam setan terasa semakin sempit. Iblis berkata,
Aku merasakan getaran takdir. Malam besar itu hampir tiba. Runtuhnya harapan terakhir setan. Ketika Nabi Muhammad kembali dari Hira dengan wajah bercahaya dan penuh ketenangan, setan bisa merasakannya dari jauh. Mereka bergetar. Ada yang berteriak, "Apa yang terjadi padanya?" Ada yang menangis ketakutan. Iblis berdiri sambil menggertakkan gigi. Jika ia telah menerima wahyu, maka tamatlah kekuasaan kita. Iblis merasakan dunia berubah, langit berubah, bumi berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak Adam diciptakan, iblis merasa benar-benar kalah. Setan tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad karena Allah menjaganya sejak kecil. Akhlak Nabi adalah bukti kenabian sebelum wahyu turun. Semakin dekat datangnya wahyu, semakin gelisah setan. Kebaikan yang tulus bisa melemahkan dominasi keburukan, bahkan sebelum kemenangan nyata terjadi. Malam turunnya wahyu. Saat kerajaan setan runtuh seketika, Inilah kisah iblis yang sedih malam itu sunyi, ketika Nabi Muhammad lebih dilahirkan. sunyi dari malam-malam sebelumnya. Jangan lupa like, Nabi Muhammad share, sallallahu komen, dan subscribe untuk kisah selanjutnya.